Shalom, kita masih tetap berbicara tentang kasih. Kali ini kita akan berbicara tentang kasih yang besar. Saudara, kasih yang besar adalah kasih-Nya Allah yang tidak habis-habis, berlimpah-limpah dan sangat besar bagi kita. Kasih Allah yang diwujudkan dalam berbagai cara kepada kita. Dengan salah satunya mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Karena firman Tuhan katakan, betapa besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya saudara, jadi itu adalah salah satu kasih yang Allah tunjukkan kepada kita, bukan di tempat yang mewah, bukan di tempat yang sangat bagus, tetapi ia lahir di kandang domba. Dalam tradisi Kristen, kasih menjadi prinsip yang utama dan inti dari seluruh ajarannya Tuhan Yesus. Kasih merupakan hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang. Dan kasih yang besar juga dapat diartikan sebagai cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta tanpa batas, atau cinta tanpa syarat. Ya saudara, kita lihat ayatnya, Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Dikatakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kasihilah Tuhan Allahmu, ini adalah hukum kasih. Karena prinsip mengasihi sesama seperti juga mengasihi diri sendiri, berarti memperlakukan orang lain dengan kasih yang sama seperti yang diinginkan untuk diri sendiri. Perintah ini mengharuskan manusia untuk bersikap simpati, pengertian, dan perhatian terhadap kebutuhan ataupun perasaan dan kesejahteraan orang lain. Ya saudara, kasih yang besar adalah kasih yang tulus, murni, dan tidak terbandingkan yang datangnya dari Allah. Kasih yang besar tidak dapat diukur atau dibeli dengan harta atau kedudukan, dan tidak didapatkan dengan usaha manusia, tetapi berasal dari Allah. Kasih yang besar adalah kasih tanpa syarat, tidak menuntut seseorang atau tidak menuntut imbalan, dan tidak pamrih. Kasih yang besar adalah kasih yang bernilai kekal dan mampu memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Itu adalah kasih-Nya Allah. Jadi saudara, jika kasih yang besar itu adalah kasih yang tanpa syarat, maka kasih yang kita terima jikalau ada syaratnya, berarti itu bukan kasih. Ya saudara, kasih Allah yang besar diwujudkan dalam beberapa hal, antara lain pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kasih Allah ini diwujudkan dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kasih yang tak terbatas. Artinya apa? Kasih yang membebaskan.
Jadi di dalam kasih Allah itu ada kebebasan. Tuhan dapat membebaskan kita dari ketakutan dan kecemasan. Kasih yang memelihara. Saudara, kita lihat bahwa di dalam Alkitab dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, dikatakan demikian, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, kasih adalah yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Yesus juga mengajarkan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya saudara? Dan memberikan kesempatan bagi setiap orang yang percaya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ini adalah bukti cintanya yang tidak terbatas itu dan penuh kasih. Melalui penebusannya Yesus Kristus yang dilakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita mendapatkan pengampunan dosa atas dosa-dosa kita. Bahkan dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8 bahwa tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, dosa-dosa kita dihapuskan dan kita diangkat menjadi anak Allah. Tidak ada yang bisa menyamai pengampunan seperti ini. Ini adalah salah satu bukti kasih Allah yang tidak terbatas itu. Ya saudara, begitu besar dan mendalamnya kasih Allah itu sehingga kita tidak merasa terjebak dalam masa lalu atau ketakutan yang selama ini mengikuti kita. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tinggal di dalam kasih-Nya. Ya saudara? Kita lihat ayat berikutnya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya saudara, jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Barang siapa takut tidak mencapai kesempurnaan di dalam kasih Kristus itu. Ya saudara, jadi melalui kasih yang tak terbatas, ya kepada Allah, kita dapat menemukan kebebasan dari ketakutan dan kecemasan yang menghantui kita. Kita dapat hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memimpin dan memelihara setiap langkah hidup kita. Jadi saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Hal ini mengingatkan kita bahwa jika kita mencari kasih yang sempurna, maka hanya akan kita dapati di dalam dirinya Allah. Ya saudara, jadi manusia bisa memiliki kasih, namun kasih manusia tidak sempurna. Kasih manusia sering sekali masih bisa luntur, bahkan hilang sama sekali. Ya saudara, bisa tergantikan ya saudara kasih manusia itu. Tetapi kasih Allah itu kekal. Ya saudara, kasih Allah itu kekal, tidak luntur sedikit pun. Ya saudara, bahkan tidak hilang. Ya, itulah kasih-Nya Allah. Berbeda dengan kasih manusia yang dapat hilang dengan sekejap. Dapat berubah karena keadaan, dapat berubah karena kekayaan, dapat berubah karena kesombongan. Ya saudara, kasih manusia itu dapat berubah.
Ya saudara, tetapi berbeda dengan kasih Allah yang bersifat tanpa syarat dan tanpa batas. Allah mengasihi kita karena Dia memang adalah kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Kita bisa lihat ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, kasih merupakan suatu bagian dari buah-buah roh juga, dan bukti dari kelahiran baru. Namun, kasih itu harus dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita dinasehatkan untuk saling mengasihi. Ini adalah keputusan, bukan satu itikat baik. Keputusan untuk mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah dan Allah mengasihi kita agar kita tetap kuat di dalam kasih-Nya. Kita dapat mengasihi orang lain karena Allah mengasihi kita. Ya saudara? Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita untuk membuang karakter daging di dalam diri kita. Karakter yang selalu memikirkan diri sendiri. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong. Karena Roh Kudus diberikan memang untuk menolong kita untuk dapat melakukan hal-hal yang kita sendiri tidak sanggup lakukan. Hanya Dia yang sanggup membuang karakter daging di dalam kita. Dan Ia selalu siap menolong kita. Tetapi kita juga perlu berdoa dan meminta kepada Roh Kudus untuk mengerjakannya. Kalau tidak demikian, Roh Kudus tidak dapat melakukan apa-apa dengan kita. Ya saudara, kita bisa lihat ayat berikutnya. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Semua tindakan Allah dilakukan di dalam kasih. Dia mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian atas segala dosa-dosa kita. Dia menebus kita dari dosa dan kesalahan kita. Demikian juga kita harus saling mengasihi. Karena dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya saudara? Saudara, kehadiran Yesus di dunia ini telah membuat manusia dapat melihat dan mengenal Allah yang penuh kasih itu. Manusia oleh karena dosa-dosanya menjalani hidup di luar kasih, sehingga tidak mungkin mengenal Allah karena Allah adalah kasih. Dosa telah menyimpangkan arah hidup manusia sehingga manusia tidak lagi terarah kepada Allah, melainkan kepada keinginan-keinginan daging dan keangkuhan hidup. Itulah tanda-tandanya kasih kita mulai dingin. Ya, kasih itu mulai dingin ketika kita tidak lagi rajin membaca firman Tuhan, tidak rajin berdoa, kita lebih melihat apa yang ada di dunia ini, kita tidak mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, maka terjadi pergeseran kasih di dalam hidup kita. Kita bisa lihat ayat berikutnya, Roma 8 ayat 8. Dikatakan demikian, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya saudara. Jadi saudara,
Orang yang hidupnya masih bergantung kepada apa yang ada di dunia ini, masih bergantung kepada segala sesuatu yang ia punya di dunia ini, dia tidak berkenan kepada Allah. Bukan berarti bahwa manusia hidup tidak boleh kaya atau manusia tidak boleh hidup mengusahakan sesuatu. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah manusia mengandalkan Dia dalam segala hal. Jadi setiap orang yang hidupnya sudah dimerdekakan dari dosa karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, wajib berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Kita tetap berkenan kepada Tuhan. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Oleh sebab itu, mengapa kita dilarang mengasihi dunia ini? Karena ketika kita mengasihi dunia, kasih itu menjadi dingin. Akan terjadi pergeseran di dalam kasih kita. Ya saudara, kita bisa lihat ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Dikatakan demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya saudara, jadi dikatakan seperti itu, terjadi pergeseran kasih. Yang dimaksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang membuat hati kita bergeser dari Tuhan. Roh kita tidak bernyala-nyala lagi, berkobar-kobar lagi untuk melayani Tuhan. Segala yang menyenangkan daging kita itu yang menjadi tujuan kita. Kita menjauh dari Tuhan, tidak bergairah untuk berdoa. Selalu tidak memiliki waktu dengan Tuhan. Selalu sibuk sendiri. Kalaupun teringat, selalu adalah waktu yang tidak maksimal kepada Tuhan. Ya saudara? Jadi saudara, jikalau kita mau dalam kasih yang benar dan tidak terjadi pergeseran kasih di dalam hidup kita, maka kita harus mengasihi Allah dan firman-Nya. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah dan firman-Nya? Kita mempelajari firman Tuhan ini, kasih kita akan bertumbuh. Karena kasih itu menarik kita mendekati Allah. Karena kasih itu adalah jaminan dari berkat, dari kuasa, dari kekuatan, dari kewibawaan dalam kemuliaan yang terus-menerus diberikan kepada siapa yang mau datang mendekat kepada Allah, harus bersikap benar. Kita bisa lihat ayatnya. Yohanes 14 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Dikatakan demikian. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya saudara, jadi kasih kepada Yesus membuat seseorang menyerahkan hidupnya untuk menjadi taat, menuruti segala perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Karena apa? Firman Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tapi orang yang tidak mengasihi Yesus tidak akan menuruti firman-Nya. Karena firman itu berasal dari Allah. Jika kita mengasihi Yesus, maka pasti kita juga mengasihi Allah. Ya saudara? Kita bisa lihat ayat berikut. 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi
banyak sekali dosa. Saudara, kasih yang tulus dapat menciptakan lingkungan di mana kesalahan dan dosa dapat diampuni dan dilupakan. Kasih yang tulus mendorong orang untuk rendah hati dan saling memaafkan, dan toleransi yang tulus dan keterbukaan antara sesama sehingga terciptalah kerukunan dan perdamaian. Saudara, kasih merupakan hukum yang utama karena Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita dengan memberikan nyawanya kepada kita dan menyelamatkan kita. Ini adalah bentuk kasih yang membuat kita terhindar dari dosa, karena kasih harus terjaga, karena kasih kita bisa mengampuni. Ya saudara? Jadi saudara, kasih yang besar adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang besar bersifat kekal. Kasih yang besar adalah kasih yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Itu adalah kasih Allah. Ya saudara, kasih Allah yang memberikan dorongan di dalam kita untuk mengalaminya di dalam hidup kita dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kasih ini juga yang melepaskan kita dari dalam kegelapan. Kasih ini juga yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan kasih ini juga yang membuat kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera karena kasih Allah yang besar ada di dalam diri kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.